Udah masuk nggak? Saya nongol Pak. Nih. Video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para evaluator, terkhusus evaluator kelompok 1 Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Madi Rodzali Dewa Baja LM. Kami dari kelompok 1 Ketua Pak Abdul Fahmi SADMH, Sekretaris Bu Haji Ain Aini Wurullah dan Bendahara IPAT LCMAG. Anggota kami ada 17, Pak Kholistin, Hajah Ermina, Hajah Siti Komariah, Ella Sa'adah, Muhammad Asyad, Pak Ibu Raja Nabil, Ibu Eris, Ibu Nuria, Ibu Rani, Ibu Lailani, Ibu Yumina, Ibu Susi, Ibu Haji Amin Hakim, Ibu Herman, Ibu Haji Anissa, Ibu Yosi, dan Bapak Haji Anwar Ikhwan. Baik, kami di sini bertiga ada dari Bu Haja Laila dan ada Bu Haja Holistik. Baik, kami akan memaparkan tentang manajemen bimbingan manasik haji di Arab Saudi. Sebelum kami memaparkan lebih lanjut, kami akan di sini memilih gelombang 1 dan kami juga akan memaparkan gelombang 2 jika waktunya pas ya. Sebelum melakukan perjalanan haji, tentunya di sini kami mempunyai atau mengikuti rencana perjalanan haji yang telah ditetapkan. Rencana perjalanan haji atau RPH ini menjadi bagian dari rencana yang nanti akan kami jelaskan kepada para jamaah agar dalam proses pelaksanaan ibadah hajinya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan akan fokus sesuai hal yang ditetapkan dalam rencana perjalanan haji 2026. Kurang jelas ya. Ya, singkat saja, kami langsung akan dari embarkasi. Jamaah nanti turun dari pesawat. Jadi di embarkasi kalau yang tadi gelombang pertama kita harus sudah ada yang di embarkasi sudah pakai ihram ataupun kita nanti ihramnya di Jeddah bagi yang gelombang kedua ya. Nah setelah pasca dari embarkasi asrama, langsung kami singkat ke pesawat ya. Nah, ketika jamaah biasanya turun di pesawat itu, jamaah biasanya akan mengalami kebingungan. Maka di sini pembimbing menciptakan ketenangan atau mengkondisikan jamaah sebelum turun. Jadi memastikan barang-barang penting yang dibawa jamaah yaitu tas dan dokumen-dokumen penting yang digantungkan di leher jamaah. Selanjutnya juga biasanya jamaah itu agak panik karena bingung tadi dengan berbagai kondisi. Jamaah memang ada yang dari daerah, yang baru ke kota, yang baru lihat hotel, yang baru lihat pesawat. Jadi pembimbing ibadah perlu menenangkan dengan suara-suara yang lembut, dengan suara-suara yang ataupun instruksi yang tidak terlalu panjang, yang mudah dimengerti dan mengutamakan juga jamaah-jamaah lansia atau resiko tinggi ya. Jadi bagaimana mengkondisikan psikologi jamaah agar tenang, tidak panik, tidak terburu-buru, siap mengikuti instruksi dan menjaga kebersamaan kelompok. Ketika jamaah turun, sebaiknya juga pembimbing dengan bekerja sama dengan kloter ataupun TPHD, bagaimana mengatur urutan keluar. Karena ketika tidak diatur biasanya akan ada yang ingin keluar duluan, maka kita utamakan jamaah yang risti lansia ataupun kursi roda. Untuk jamaah-jamaah yang muda atau jamaah yang kuat kita belakangkan untuk turun dari bus ataupun dari pesawat gitu ya. Nah, karena nanti akan ada proses pemeriksaan, maka berulang kali kita pun harus memastikan jamaah itu membawa dokumen tadi, paspor, HP ataupun yang digantungkan di leher di tas khusus dokumen ya. Nah, kadang baru sampai bandara suka iseng ya, ada jamaah yang kepingin memvideokan mereka, itu pun harus kita instruksikan dan diberitahu dengan baik-baik agar tidak melakukan hal itu karena itu bisa menjadi larangan di sana ya. Jamaah setelah di terminal kedatangan, jadi udah turun pesawat langsung biasanya ke terminal, nanti di situ akan ada pemeriksaan atau antrian jamaah untuk diperiksa dokumen-dokumen pentingnya.
Di sini juga pembimbing pasti ya bekerja sama dengan para tadi kloter, TPHD dan lain sebagainya. Bagaimana pembimbing ini bertugas di depan rombongan, jadi ada bisa dibagi ya. Ada ketua kloternya kita bisa di depan, ada juga TPHD-nya agar supaya jamaahnya itu tidak tercerai-berai. Jadi memonitor jamaah bagaimana memastikan jamaah ini tidak ada yang terpisah dari rombongannya. Dan juga bagaimana pembimbing ini juga menenangkan jamaah agar gelisah. Biasanya pada ketakutan tuh, karena kan mana dokumennya, mana paspornya, atau ada yang belum menyiapkan paspornya atau dokumen penting, apalagi ketika misal antri untuk biometrik ya, ataupun tidak mengerti bahasanya. Nah, maksud saya pembimbing juga harus sigap membantu itu agar proses biometrik tadi dan lolos dalam titik pemeriksaan itu lebih cepat gitu ya. Apalagi tadi jamaah risti lansia itu lebih diutamakan dan diperhatikan. Bagaimana juga ketika di bandara itu harus koordinasi misal dengan petugas bandara, deteksi kelelahan ataupun dengan tenaga kesehatan. Apakah ada jamaah yang memang mengalami kelelahan ataupun mengalami dehidrasi ataupun mengalami demensia dan sebagainya. Karena biasanya ketika jamaah turun dari pesawat itu pasti ada hal-hal yang seperti itu terjadi ya, karena kurang minum atau banyak sekali yang menahan pipis. Jadi kadang turun mukanya sudah pucat, napasnya terengah-engah. Nah, ini sebagai pembimbing kita harus memberikan perhatian khusus agar menangani itu lebih cepat, berkoordinasi dengan tenaga kesehatan untuk bisa menangani hal tersebut. Ketika di bagasi, bagaimana setelah pemeriksaan selesai itu memastikan titik koordinasi kumpulnya untuk jamaah, misal kloter 15 harus di sebelah kanan, dan bagaimana mengidentifikasi, karena biasanya jamaah itu kan koper banyak sekali, jadi kenali koper-koper yang sudah diberi identitas pita merah atau hitam dari jamaah yang memang rombongan tersebut. Itu pun harus membantu menginformasikan, minimal tadi berkoordinasi dengan pimpinan atau ketua kloter ya, untuk jamaah agar tidak panik. Karena biasanya jamaah Indonesia pasti ketika turun tuh panikan, mana barang saya, itu pasti terjadi hal itu, sehingga membuat yang lain pun akan merasa juga gelisah ketika barangnya belum terlihat di depan matanya. Jadi itu penting untuk juga pembimbing memperhatikan hal tersebut. Selanjutnya juga pengendali kerentanan, bagaimana pembimbing itu membimbing jamaah yang bingung, yaitu tadi karena barangnya belum ada ataupun karena jamaahnya sedang lelah ya. Jadi biasanya udah marah tuh. Jadi pembimbing bagaimana dia bisa meredam dengan empati, ataupun jamaah yang ceroboh kalau barangnya tadi dokumennya nggak ada ataupun terlisut ya, itu banyak sekali biasanya kondisi-kondisi tersebut. Jadi pembimbing itu memberikan instruksi pada jamaah terus-menerus agar tidak tertinggal dokumennya ataupun jamaah yang telah tidak marah-marah ataupun sabar dalam menunggu antrian ataupun melakukan hal lainnya. Yaitu di terminal kedatangan. Biasanya ketika kita di terminal kedatangan, langsung jamaah dibawa untuk ke hotel. Nah, untuk menaik bus pun biasanya agak ya tadi rebutan ataupun apapun itu ya. Jadi setelah misal ketua kloter berkoordinasi dengan petugas sektor atau itu bisnya jam berapa, pembimbing biasanya kerjasama juga tadi dengan ketua kloter untuk menuju bus. Nanti busnya di situ sudah ada kode-kodenya, bus berapa untuk kloter berapa, UPG apa atau lainnya ya. Bagaimana dari terminal ini pembimbing jamaah tuh nggak pegang koper ya, karena kopernya sudah dibawa, tapi itu harus ditenangkan. Yang mereka bawa tuh hanya dokumen-dokumen ataupun tas bawaan yang tas tangan ya, dari itu. Jadi bagaimana selanjutnya naik bis, dari tadi datang di pesawat terus mengelola perpindahan ke bis. Nah, petugas di sini mengarahkan jamaah ke bis yang benar sesuai nomor kloter, karena kadang bis banyak, jangan sampai jamaah salah masuk bis. Nah, itu kadang sering terjadi sehingga jamaah tuh rombongannya mana, naik bisnya mana. Nah, itu dipastikan pembimbing tadi koordinasi dengan
ketua kloter atau TKD-nya, juga agar jamaah menempati bus yang sesuai dengan nomor kloternya. Berulang kali selalu diingatkan bahwa tempat duduk untuk lansia atau listi diutamakan, ya. Jadi kalau naik juga diutamakan ataupun yang perlu tadi kursi roda tepat untuk segera minta kepada petugas ketika orang itu memang tidak membawa kursi roda. Jika memang membawa, maka petugas harus sigap. Pembimbing ibadah bekerja sama dengan lansia harus berkoordinasi untuk meminta penyediaan kursi roda ketika dia tidak membawa kursi roda. Ya. Jadi jangan saudara diurai. Oh ya, baik. Baik, setelah itu langsung niat ihram ya. Kalau dia dari tidak. Nah, di sini pembimbing memegang dal penuh untuk memimpin doa. Tadi udah berdoa sekaligus, langsung pembimbing menjelaskan misal kenapa gelombang 2 harus berniat misal di Jeddah. Nah, langsung diajarkan bagaimana pembimbing Jeddah mengajarkan tentang bagaimana persyaratan umroh, yaitu dengan niat umroh, bersih-bersih, pakai baju ihram, dan mengingatkan kepada jamaah agar menjalani larangan-larangan ihram, ya, yaitu misal nggak pakai wangi-wangian atau lain sebagainya. Mengecek jamaah yang belum berpakaian ihram. Ini udah mulai ya ritual kita. Nah, terus setelah tadi sudah memakai ihram, tentunya mereka diajarkan niat untuk tidak melanggar larangan-larangan ihram. Terus mereka juga sudah di hotel, masuk hotel, mereka juga melakukan ibadah ini kalau belum satu ya, karena di Madinah ya. Kalau di Jeddah tadi sudah pakai ihram dan Jeddah. Ini karena saya singkat saja. Ziarah kalau di Madinah berarti dia harus arba'in dulu. Tapi kalau yang di Jeddah, yang gelombang 2 langsung melakukan umroh dan langsung tadi sudah niat umroh dari bandara Jeddah dengan sudah memakai pakaian ihram ya. Ini saya uraikan yang setelah melakukan umroh lalu balik ke Mina. Kita gelombang 2 yang tiba di Mekah ini saya sudah melakukan di Mekah. Pembimbing tadi udah kamar ya, ini saya langsung ke kamarnya. Pembagian kamar sudah koordinasi dengan akomodasi. Bagaimana juga tadi teknis sebelum umroh tadi sudah saya kemukakan bagaimana niat dan lain sebagainya. Setelah umroh terus jamaah melakukan tawaf, sa'i, tahallul dengan penjelasan tadi dari pembimbing ibadah ya, harus detail rigid diajarkan, nanti besok kita praktek. Setelah itu baru kembali hotel melanjutkan ibadah sunnah. Ini karena nggak rigid ya, yang penting tadi proses dari umrohnya ihram sudah ya, sampai tawaf sampai tahallul. Ini sa'i tentunya dari tawaf tadi langsung sa'i ya, jangan lainnya ke arah ke kanan, biasanya langsung sa'i 7 putaran. Bagaimana juga kalau sa'i yang tadi bilang jangan dipaksakan. Jika ada jamaah yang memang harus dibadalkan atau jamaah yang memang perlu dibantu kursi roda ataupun lainnya. Setelah tahallul, bagaimana jamaah juga tadi sudah mencukur rambutnya ataupun dicukurkan oleh orang lain. Kemarin kita sudah bertanya boleh ya mencukur itu sendiri, jangan tasnya terhambat gara-gara dari dicukurin nggak tahallul. Oke. Setelah selesai umroh kita ke puncak haji. Kalau yang tadi udah di Mekah, terus kita ke Ar-Muznah. Bagaimana persiapannya? Nah, ini pembimbing ibadah sangat penting untuk menjelaskan bagaimana rukun dan wajib haji. Juga bagaimana nanti simulasi atau Arafah, Muzdalifah, Mina. Jadi nanti di kloter-kloter ada karu, ada karom ya. Nanti ada kelompok regu, ada kelompok rombongan. Itu pembimbing jamaah harus paham. Ini kelompok regunya siapa, kelompok rombongannya siapa, bekerja sama dengan pembimbing ibadah di kloter ya. Jadi regu biasanya ada 10, karom biasanya ada beberapa kelompok dari regu. Nah, itu harus dijelaskan tentang kondisi nanti jamaah akan ke Ar-Muznah melaksanakan puncak haji di Arafah. Bagaimana jamaah harus selalu diingatkan untuk tidak lupa membawa air ataupun menyemprotkan tubuhnya dengan air karena kondisi misal cuaca yang panas, apalagi untuk beristik. Dan juga menginformasikan
kepada pembimbing ibadah siapa saja jamaah yang kritis, jamaah yang dirawat, jamaah yang sakit agar bisa terdata ketika nanti akan diikutkan safari wukuf. Jadi itu penting data-data itu kita ketahui oleh pembimbing ibadah agar juga jamaah yang safari wukuf atau jamaah yang akan diibadahkan karena kondisi-kondisi sakit yang tidak bisa memungkinkan untuk melakukan itu. Jadi itu penting untuk pembimbing memastikan data-data tersebut ketika akan berdoa benar. Jadi ini ya langsung saja. Sudah mungkin itu nanti proses di kita ke Arafah, wukuf, kita maghrib, terus melontar. Setelah itu kembali lagi akan melakukan tawaf ifadah, ya. Tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, tawaf rukun, jadi semua harus melakukan itu. Meskipun dijelaskan ada kondisi-kondisi tertentu buat wanita haid yang takut nanti pulang masih keadaan haid boleh melakukan tawaf ifadah asalkan kami suci, ditutup dengan sotek yang bagus dan bisa melaksanakan hal-hal rukun haji yang harus dilaksanakan. Jadi itu rangkaiannya. Setelah tawaf ifadah selesai, untuk gelombang ini selesai dan jamaah bisa kembali ke tanah air untuk beberapa hari setelah melakukan tawaf ifadah. Jangan lupa setelah itu jamaah juga kita bimbing harus atau untuk melakukan tawaf wada. Ya, karena kalau tawaf ifadah itu rukun, tapi tawaf wada itu tawaf perpisahan ketika ingin meninggalkan kota Mekah, jamaah jangan lupa untuk melakukan tawaf wada. Dan setelah itu kembali ke tanah air. Kembali lagi kita ingatkan, jangan lupa doa-doanya diingatkan dan dibimbing oleh pembimbing ibadah haji. Serta permasalahan yang krusial ataupun permasalahan fikih-fikih kontemporer yang perlu dijelaskan harus kita jelaskan dalam proses tadi ya. Mungkin itu dari kelompok kami, kelompok 1 sekian. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya langsung kelompok 5. Kelompok 5. Ya. Kelompok 5 mana? Harus kelompok 5, kelompok 3. Masing-masing kelompok hanya mempunyai waktu 10 menit ya. Diingatkan 10 menit, tidak perlu uraian yang panjang ya. 10 menit. Sekarang 10.57 berarti